Di video pembelajaran kali ini kita akan kembali belajar pada tema 5 subtema 2 muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam materi pemantulan cahaya. Nah, pada video sebelumnya atau materi sebelumnya kita semua telah belajar tentang sifat cahaya pada tema 5 subtema 1 sebelumnya ya. Sifat-sifat cahaya yang sudah kita pelajari bersama diantaranya cahaya dapat merambat lurus, kemudian cahaya dapat menembus benda-benda bening, kemudian yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, yang keempat cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ini adalah sifat cahaya yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini akan kita kaitkan pada materi yang akan kita pelajari hari ini ya anak-anak, yaitu materi pemantulan cahaya. Nah, pemantulan cahaya itu terjadi ketika cahaya mengenai benda bening, maka cahaya dapat menembus ya dan dapat diteruskan. Namun jika cahaya mengenai benda yang gelap, maka cahaya akan dipantulkan kembali anak-anak. Pantulan cahaya dari suatu benda itu masuk ke dalam mata kita sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Sebagai contoh, ada gambar di samping ini anak-anak yang menggunakan senter untuk menerangi suatu benda. Sebagai contoh lain begini, ketika suasana sore atau malam hari, anak-anak berada di dalam ruangan, kemudian tanpa ada cahaya lampu, maka mata kita tidak bisa melihat benda yang ada di ruangan itu. Sehingga kita membutuhkan entah cahaya lampu atau cahaya senter untuk menyinari benda tersebut, baru kita bisa melihat. Itu akibat adanya pemantulan cahaya dari lampu yang masuk ke dalam benda gelap tadi, kemudian dipantulkan ke mata kita sehingga kita bisa melihat benda, begitu ya. Nah, berikut ini ada beberapa macam jenis pemantulan cahaya anak-anak. Jenis pemantulan cahaya yang pertama adalah pemantulan cahaya teratur. Kapan pemantulan cahaya teratur itu terjadi? Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Kata kuncinya ini anak-anak, mengenai benda yang permukaannya rata. Contohnya apa? Contohnya cermin datar, kemudian permukaan air yang tenang, sehingga digambarkan bagian bawah ini adalah bidang pantulnya anak-anak. Kemudian yang di sebelah kiri ini sinar datang, arahnya ke sini ya. Sinar datang mengenai bidang pantul yang permukaannya datar atau rata, sehingga sinar pantulnya pun juga dipantulkan secara teratur. Begitu. Sebagai contoh, ketika anak-anak bercermin ya, melihat cermin datar atau berkaca atau berhias, maka anak-anak akan melihat pemantulan itu teratur. Ketika anak-anak melihat cermin datar yang ada di rumah berkaca gitu ya, anak-anak akan melihat wajah anak-anak itu persis seperti ya itulah wajah anak-anak begitu. Ini adalah pemantulan teratur pada cermin, terutama cermin datar ya. Contoh yang kedua, ini ketika anak-anak berada pada permukaan air yang datar ya. Contohnya ini air yang ada di danau yang tenang. Jadi kata kuncinya di sini air yang tenang, bisa dalam danau atau secara sederhananya anak-anak menaruh air di dalam ember yang sudah dibiarkan beberapa saat sehingga tenang. Nah, itu dapat memantulkan cahaya secara teratur gitu ya. Dalam gambar ini ketika kita melihat dari sudut yang agak miring, maka kita akan melihat di dalam pantulan air itu menyerupai gunung. Karena kebetulan di atas danau itu ada gunung, ya kita akan melihat pemantulan cahaya yang kita lihat dari sudut samping itu
pemantulannya juga persis seperti gunung yang ada di atasnya. Begitu ya. Ini adalah contoh pemantulan cahaya teratur. Kemudian yang kedua, macam pemantulan cahaya yang kedua adalah pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur itu terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya apa? Contohnya permukaan jalan yang berbatu. Atau kalau di pemantulan yang teratur pertama tadi kan air yang tenang ya. Kita bisa melihat pemantulan yang tidak teratur itu pada air yang bergelombang. Misal anak-anak berada di pantai ya, berada di pantai melihat permukaan air laut itu kan tidak rata karena ada ombak ya. Sehingga pemantulan di atas air yang bergelombang itu juga tidak rata. Misalnya di atas permukaan air laut itu ada cahaya matahari. Maka kita melihat sinar-sinar matahari itu akan muncul dipantulkan di banyak permukaan air laut yang tidak rata itu ya, yang bergelombang atau berombak tadi. Jadi digambarkan demikian anak-anak, bidang pantulnya ini di bagian bawah ini tidak rata ya, ini bidang pantulnya. Kemudian sinar datang. Sinar datang itu selalu sejajar. Misalnya ini sinar matahari ya, sinar datang ini sejajar. Karena bidang pantulnya tidak teratur, maka ya sinar pantulnya itu ada yang dipantulkan ke sana, ada yang ke atas, ada yang sedikit ke kiri ya, ada yang ke kanan, ada yang sedikit cenderung lurus ke atas, ada yang agak ke kiri dan sebagainya. Ini disebabkan karena permukaan bidang pantul yang tidak rata. Sebagai contoh nyatanya demikian, pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Jadi ketika air yang bergelombang, kemudian di atasnya ada benda, ya, maka pantulan yang masuk ke dalam mata kita itu akan seperti ini ya, tidak rata seperti ini ya. Contoh yang di bagian kedua ini juga sama, permukaan air yang tidak teratur ini atau bergelombang. Jadi ketika di atasnya itu harusnya gambarnya seperti ini. Karena airnya tidak teratur ya, bentuknya pemantulan yang masuk ke dalam mata kita kan berbeda gitu ya, bergelombang gitu. Ini adalah contoh pemantulan cahaya yang tidak teratur. Baik anak-anak, akan kita lanjutkan materi berikutnya. Setelah pemantulan cahaya tadi, kita akan belajar tentang alat optik. Apa tuh alat optik? Alat optik itu alat yang menggunakan prinsip-prinsip dari lensa ya. Kita lihat apa saja alat-alat optik itu. Yang pertama adalah loop. Apakah anak-anak pernah melihat loop? Gambarnya seperti ini ya. Ini ada pegangannya atau gagangnya. Kemudian ini ada bingkai. Nah, di bagian tengah ini adalah lensa. Lensanya cembung. Lensa cembung itu cenderung belenduk di bagian luar ya, baik kanan dan kiri. Ini namanya lensa cembung anak-anak. Apa itu loop? Loop adalah terbuat dari sebuah lensa cembung. Loop dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan buku, kemudian melihat benda biji-bijian ya, biji-bijian kita perbesar. Dan apalagi benda-benda hewan-hewan kecil, misalnya nyamuk, kita mau melihat nyamuk yang lebih besar lagi, kita lihat pakai menggunakan loop, ini bisa. Akan tetapi perbesaran yang dilakukan loop ini sangat terbatas anak-anak, jadi kita tidak bisa melihat yang lebih kecil lagi ya. Karena apa? Karena dalam memperbesar suatu benda, loop menerapkan salah satu sifat cahaya ya, yaitu dibiaskan. Jadi tergantung tingkat kecembungan lensa pada loop. Ini menerapkan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Loop. Berikutnya adalah contoh penggunaan loop. Benda yang dapat dilihat dengan bantuan loop itu akan tampak lebih besar. Jadi ini contoh
tulisan pada buku yang nampak kecil-kecil, kemudian untuk melihat dengan jelas dibantu dengan alat optik yang pertama tadi, yaitu lup. Kita lanjutkan anak-anak, contoh alat optik yang kedua adalah kacamata. Kacamata merupakan penerapan dari alat optik, penerapan dari lensa. Ada kacamata yang memiliki lensa cembung maupun cekung, tergantung dari keperuntukannya ya, karena ada kelainan mata itu rabun dekat, ada yang rabun jauh seperti itu. Jadi ini akan kita pelajari pada materi berikutnya. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Nah, cara kerja kacamata yaitu cahaya dari luar yang berasal dari benda itu menembus lensa bening pada kacamata, kemudian dibelokkan ke retina mata ya. Jadi retina mata itu tempat untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata kita, sehingga kita dapat melihat benda itu dengan jelas. Ini adalah kacamata, alat optik yang kedua. Alat optik yang ketiga adalah mikroskop. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata. Tidak kasat mata itu karena sangat kecil, misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali lipat anak-anak, sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas ya. Ini adalah alat mikroskopnya. Kemudian benda kita letakkan di bagian ini ya, di bagian penampang ini. Misalnya kita melihat penampang daun, kita iris sangat tipis itu, kemudian diperbesar bisa sampai 100 kali lipat, sehingga akan nampak sangat jelas di sini. Ini adalah mikroskop, alat optik yang ketiga. Kita lanjutkan, alat optik yang keempat adalah periskop. Periskop merupakan alat optik yang dapat mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Contohnya pada gambar ini penerapan periskop pada kapal selam. Jadi pada kapal selam itu di bagian ujung ini bagian ujung ini adalah periskop. Jadi ketika kapal selam ini menyelam di dalam air, periskop itu akan nampak di permukaan air dan tetap melihat benda-benda di atas permukaan air ya. Alat ini atau periskop ini merupakan sebuah teropong yang arah pandangannya dapat dibelokkan, sehingga benda atau objek yang dilihat tidak harus berada di depan mata. Jadi periskop digunakan pada kapal selam untuk melihat keadaan di permukaan laut ketika kapal selam berada di dalam laut. Nah, ini nanti akan kita buat sebuah proyek untuk membuat salah satu alat optik yaitu periskop. Nanti di subtema berikutnya ya, kita akan membuat proyek sebuah produk alat optik. Salah satu alat optik ini periskop, karena periskop ini nanti menggunakan cermin datar untuk membelokkan cahaya. Dua buah cermin datar ya, kemudian kita tidak harus melihat objek itu dari satu arah yang ada lurus dengan mata kita, tetapi bisa dibelokkan karena adanya dua cermin datar yang ada di dalam periskop tadi. Nah, ini adalah jenis pemantulan cahaya dan alat-alat optik yang kita pelajari di tema 5 subtema 2 muatan pelajaran ini. Muatan IPA subtema 2 ini Pak Guru berharap anak-anak tetap semangat belajar dari rumah, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ulangan akhir semester 1 atau tes kendali mutu semester 1. Demikian anak-anak yang bisa Pak Guru sampaikan. Tetap semangat belajar dari rumah.